Pernah nggak sih kamu lagi enak ngobrol, nggak ada hujan, nggak ada anginnya tiba-tiba pasanganmu marah? Kadang alasannya jelas, kadang juga kamu bingung, loh, salahku di mana ya? Di saat-saat kayak gitu, respon kita bisa jadi penentu, hubungan makin runyam, atau malah makin kuat. Salah satu kunci utamanya, kata-kata, yes, kata-kata yang kita pilih bisa jadi bensin buat api kemarahan. Atau jadi air penyejuknya. Yuk, kita bahas bareng, kata-kata apa aja sih yang bisa bantu menenangkan pasangan yang lagi marah. Kenapa itu penting dan gimana cara menyampaikannya dengan tulus dan efektif? Kenapa kata-kata penting saat pasangan marah? Saat marah, seseorang gak cuma merasa kesal. Otaknya juga mengalami perubahan secara biologis. Menurut penelitian dari American Physiological Association, saat seseorang marah, bagian otak yang bernama amigdala si pengatur emosi aktif secara intens, hormon stres seperti kortisol dan adrenalin meningkat, bikin jantung berdebar lebih cepat, tekanan darah naik, dan kemampuan berpikir logis menurun dalam APA tahun 2021. Jadi, ketika pasanganmu marah, besar kemungkinan mereka merasa diserang, walaupun kamu nggak bermaksud begitu. Kesulitan menyerap penjelasan panjang-panjang, butuh didengar dulu sebelum disuruh tenang. Itulah kenapa pilihan kata yang empatik, singkat, dan hangat bisa membantu meredakan kemarahan sebelum kalian ngobrol lebih jauh. Prinsip dasar saat menenangkan pasangan yang marah, sebelum masuk ke daftar kata-kata yang bisa kamu ucapkan, kenali dulu beberapa prinsip penting. Pertama, jangan langsung menyuruhnya tenang. Kalimat kayak, udahlah, tenang dulu bisa terdengar invalidating, maksudnya baik, tapi bisa bikin pasangan merasa emosinya nggak dihargai. Dengarkan dulu, jangan buru-buru bela diri. Menurut John Gottman, psikolog pernikahan ternama, mendengarkan dengan empati adalah salah satu fondasi utama hubungan yang sehat dalam Gottman Institute tahun 2015. Gunakan nada suara yang lembut dan stabil, nggak cuma kata-kata, nada bicaramu juga penting. Nada keras atau nada nyolot bisa memicu ledakan lanjutan. Lalu, kata-kata seperti yang bisa menenangkan pasangan saat marah berikut ini adalah contoh kata-kata yang bisa kamu ucapkan saat pasangan sedang marah dengan tujuan bukan untuk membela diri, tapi membuka ruang komunikasi sehat. Aku dengerin, kok kamu boleh marah. Kenapa ini menenangkan? Kalimat ini menunjukkan bahwa kamu nggak langsung defensif. Kamu kasih ruang bagi pasangan untuk mengekspresikan emosinya tanpa takut dihakimi. Menurut jurnal Emotion Grows John, tahun 2003. Emosi negatif yang ditampung tanpa validasi cenderung memuncak. Sebaliknya, ketika seseorang merasa didengar, emosi mereka cenderung menurun. Kata-kata, aku nggak mau bikin kamu makin kesal. Aku pengen ngerti perasaan kamu. Kenapa ini efektif? Kalimat ini menunjukkan niat baik. Pasangan tahu kamu nggak berniat memperkeruh suasana, malah ingin memahami. Kita tim yang sama, kan? Yuk cari jalan keluarnya bareng. Kenapa kata-kata tersebut powerful? Kamu mengingatkan bahwa kalian adalah satu tim, bukan lawan. Ini bisa menggeser energi marah menjadi energi kolaboratif. Fakta pendukungnya, menurut Gottman Institute, pasangan yang memandang konflik sebagai masalah bersama, bukan saling menyalahkan, punya tingkat kepuasan hubungan yang jauh lebih tinggi. Kalau kamu mau diem dulu juga nggak apa-apa. Aku di sini kok. Kata-kata tersebut sangat bijak. Kenapa? Kadang orang marah butuh waktu sendiri. Dengan menawarkan ruang, tapi tetap hadir, kamu kasih sinyal bahwa kamu nggak ninggalin mereka. Aku ngerti kamu kecewa. Aku juga ngerasa bersalah. Boleh aku perbaiki? Kalimat-kalimat tersebut terdengar menenangkan. Kenapa? Kamu validasi emosinya dan akui bagian kamu. Itu menunjukkan kedewasaan emosional yang besar. Maaf ya, kalau caraku tadi bikin kamu ngerasa nggak dihargai. Wah, ini sih kata-kata yang powerful. Sebab, daripada bilang maaf, kalau kamu ngerasa gitu, yang terkesan menyalahkan perasaan pasangan. Kalimat ini langsung menyentuh akarnya. Fakta pendukung, menurut Harvard Business Review tahun 2020. Permintaan maaf yang efektif harus mengandung pengakuan rasa sakit pihak lain, bukan sekadar membela diri.
Contoh kalimat yang menghangatkan adalah, aku sayang kamu dan aku nggak pengen masalah ini bikin kita saling jauh. Ini semacam pengingat komitmen di tengah badai. Kata-kata kayak gini bisa bikin pasangan merasa aman secara emosional meskipun sedang marah. Kalimat yang menunjukkan perasaan damai, contohnya, kita boleh beda pendapat, tapi kamu tetap penting buat aku. Kenapa ini damai? Menunjukkan bahwa perbedaan pandangan bukan alasan buat menjauh atau memutus hubungan. Semua kata-kata di atas hanya efektif kalau kamu benar-benar tulus saat mengucapkannya. Kalau kamu ucapkan sambil nyolot, nada tinggi, atau dengan ekspresi nggak peduli, ya tetap aja bisa bikin tambah meledak. Setelah kata-kata, apa yang bisa kamu lakukan? Setelah suasana mulai tenang, jangan langsung anggap masalah selesai. Ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan untuk merawat hubungan, buka ruang ngobrol. Tanyakan dengan lembut, kalau kamu udah siap, aku pengen ngobrol soal tadi, aku pengen ngerti biar nggak keulang. Evaluasi komunikasi kalian, apakah ada pola yang bikin pasangan sering kesal? Misal, nada bicaramu, kebiasaan lupa janji, atau gaya bercanda yang kurang pas, perbaiki, bukan hanya minta maaf, permintaan maaf yang baik, disertai tindakan nyata. Misalnya, kalau kamu sering pulang telat tanpa kabar, coba mulai kasih update setiap kali pulang terlambat. Jangan lupa, kamu juga manusia, menjadi pasangan yang sabar dan penuh empati memang gak gampang. Tapi ingat juga, kamu juga manusia, kalau kamu sendiri lagi emosi atau overwhelmed, boleh kok minta waktu. Misalnya, aku pengen ngobrol, tapi aku juga lagi emosi. Aku butuh waktu sebentar biar bisa dengerin kamu dengan kepala dingin. Itu bukan menghindar, itu bagian dari menjaga komunikasi tetap sehat. Kata-kata bisa jadi jembatan atau tembok. Setiap hubungan pasti pernah diwarnai pertengkaran. Yang bikin beda adalah bagaimana kita merespons, bukan seberapa jarangnya kita bertengkar. Kata-kata bisa jadi jembatan buat menyambungkan hati, atau jadi tembok yang bikin makin jauh. Dan kabar baiknya, kamu punya kendali untuk memilih kata yang membangun, bukan merobohkan. Jadi saat pasanganmu marah nanti, kamu mau jadi air atau bensin?